Sebelum melakukan pengisian akun, teman-teman harus paham dulu status akun teman-teman. Jadi di dalam pendaftaran KIP Kuliah itu ada 2 status akun. Yang pertama yaitu terdata di DTKS, yang kedua tidak terdata di DTKS. Perbedaannya untuk teman-teman yang terdata di DTKS itu adalah teman-teman penerima KIP saat SMA sederajat atau orang tuanya penerima bansos. Sedangkan untuk teman-teman yang tidak terdata di DTKS berarti kebalikannya. Nah, untuk teman-teman yang sebenarnya punya KIP saat SMA sederajat atau orang tuanya penerima bansos, tapi status akunnya tidak terdata di DTKS, maka teman-teman bisa memanfaatkan tombol yang ada di akun teman-teman untuk melakukan verifikasi agar status teman-teman bisa terdata di DTKS. Untuk teman-teman yang terdata DTKS, ada 5 kolom isian yang harus teman-teman lengkapi, yaitu biodata, keluarga, prestasi, rencana, dan seleksi. Sedangkan untuk teman-teman yang tidak terdata di DTKS, ada 8 kolom isian yang harus teman-teman isi, yaitu biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, rencana, dan seleksi. Nah, setiap kolom isian ini akan saya jelaskan lagi sehingga teman-teman dapat memahaminya. Sampai sini teman-teman sudah jelas ya untuk perbedaannya yang terdata DTKS dan tidak terdata di DTKS. Isian pertama yaitu biodata teman-teman. Di sini berisi data diri teman-teman. Mulai dari NISN, nama, NIK, nomor KIP jika teman-teman punya, tapi ini tidak bisa teman-teman isikan secara manual ya. Untuk nomor KIP dan nomor KKS mintalah pihak sekolah untuk mengisikan. Kemudian asal sekolah, berisi nama sekolah teman-teman, tahun lulus, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, provinsi, kabupaten, kota, kode pos, email, nomor telepon, dan nomor handphone. Terakhir teman-teman diminta untuk memasukkan foto pribadi teman-teman. Jadi silahkan gunakan foto yang bebas rapi ya, tapi disarankan menggunakan pas foto teman-teman karena itu lebih jelas dan mukanya lebih close up. Isian yang kedua yaitu menu keluarga teman-teman. Yang akan teman-teman isikan adalah nomor kartu keluarga, NIK kepala keluarga, nama ayah atau wali, kemudian status ayah atau wali, misalnya masih hidup atau sudah meninggal, hubungan dengan ayah, pendidikan ayah atau wali, pekerjaan ayah atau wali. Kemudian teman-teman akan dimintakan mengisi detail ayah. Nanti seperti apa akan saya jelaskan di video selanjutnya. Yang kedua yaitu nama ibu, status ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, detail ibu. Ini sama juga akan saya berikan contohnya. Kemudian mengisi jumlah tanggungan keluarga. Nah, untuk tanggungan ini akan saya buatkan satu video sendiri agar teman-teman bisa memahaminya. Terakhir yaitu nomor telepon orang tua. Selanjutnya teman-teman akan diminta foto bersama keluarga. Nah, untuk foto bersama keluarga di sini sesuaikan dengan kondisi yang ada di rumah ya teman-teman. Kalau bisa lengkap ya alhamdulillah, tapi kalau tidak bisa, misal ada yang merantau, ada yang di luar kota atau ada yang di luar negeri, ya tidak apa-apa teman-teman bisa foto dengan yang ada di rumah saat ini saja. Isian ketiga yaitu detail ekonomi teman-teman. Untuk detail ekonomi di sini teman-teman dimintakan untuk mengisi pekerjaan ayah, penghasilan ayah, pekerjaan ibu, dan penghasilan ibu. Total hutang kalau ada, cicilan hutang kalau ada, total piutang, cicilan piutang dibayar per bulan, dan tabungan. Kalau semua datanya ada silahkan dilengkapi, jika tidak ada dikosongkan boleh. Tapi untuk pekerjaan dan penghasilan diusahakan terisi. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta mengisi dokumen pendukung keadaan ekonomi. Ini sudah saya jelaskan juga, dokumen pendukung ekonomi menggunakan kartu KIP, kartu KKS, PKH, atau teman-teman yang tidak punya itu bisa menggunakan SKTM. Jadi di-upload di sini ya fungsinya SKTM itu teman-teman. Isian yang keempat yaitu rumah.
Nah, di menu rumah ini teman-teman diminta untuk mengisi kepemilikannya, milik sendiri, kontrak, atau menumpang juga bisa. Kemudian tahun perolehannya, sumber listrik, daya listrik, luas tanah, NJOP per meter. Nah, ini yang saya suruh teman-teman untuk melengkapi data pembayaran pajak bumi bangunan ya, untuk mengisi data ini. Kemudian bahan atap, bahan lantai, bahan tembok, mandi cuci kakus, sumber airnya, jarak dari pusat kota, bisa teman-teman cari di Google Maps berapa jarak rumah teman-teman sampai ke pusat kabupaten. Kemudian jumlah orang yang tinggal di rumah itu berapa orang. Setelah itu teman-teman diminta untuk mengisi foto rumah tampak depan dan ruang keluarga. Nah, usahakan fotonya yang betul-betul rumah teman-teman ya, jangan sampai teman-teman memalsukan data yang difoto rumah kakek nenek yang mungkin tidak layak. Jangan sampai seperti itu ya teman-teman, karena kalau teman-teman memalsukan data akan ada seleksi dari pihak kampus. Ketika divisitasi tidak sesuai, maka teman-teman akan dicoret dari calon penerima beasiswa. Isian kelima yaitu aset. Jadi aset-aset yang teman-teman punya silahkan teman-teman isikan di sini, dari mulai nama, jenisnya, merek, kondisi, harga beli, dan metode perolehannya. Untuk harga beli di sini silahkan tanyakan ke orang tua jika teman-teman tidak paham, atau bisa teman-teman browsing juga di Google. Harga-harga barang itu pasti ada. Menu keenam yaitu prestasi. Ini jika ada ya, opsional. Teman-teman diperkenankan mengisi hingga 3 prestasi. Isikan prestasi yang menurut teman-teman itu yang terbaik. Jadi prestasi yang paling baik. Nah, kalau saran saya, prestasi di sini usahakan yang lomba, atau teman-teman terpilih menjadi duta, terpilih menjadi peserta terbaik. Nah, itu silahkan dimasukkan. Kemudian urutannya dari tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten, dan sekolah seperti itu. Tapi usahakan prestasinya yang terbaik ya teman-teman, karena itu juga bisa menjadi nilai jual teman-teman agar bisa mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Menu yang ketujuh yaitu rencana teman-teman. Nah, di sini maksudnya adalah rencana ketika teman-teman akan melakukan perkuliahan. Data yang teman-teman isikan, rencana tinggal, mau kos, sewa, atau tinggal dengan keluarga bisa teman-teman isikan. Kemudian apakah ada dukungan dari keluarga? Jika ada, tulis ya. Jika tidak, maka tidak. Kemudian transportasi asal, maksudnya dari rumah teman-teman ke kampus tujuan. Nah, untuk kampus tujuan sini yang teman-teman pilih adalah kampus tujuan pertama ya, karena ada 2 kampus. Jadi teman-teman tentukan dulu kampus pertama teman-teman lokasinya di mana. Kalau di luar pulau berarti teman-teman naik pesawat. Jika masih di satu pulau mungkin teman-teman bisa jalur darat. Kemudian transportasi harian di sini adalah transportasi yang akan teman-teman gunakan sehari-hari dari kos atau tempat tinggal teman-teman ke kampus. Kemudian biaya transportasi di sini adalah biaya yang harus teman-teman keluarkan pertama kali dari rumah menuju ke kampus. Nah, kalau yang jalur darat mungkin tiket kereta, tiket bus. Kalau yang naik pesawat berarti tiket pesawat, atau jalur laut berarti tiket kapal ya, seperti itu teman-teman. Kemudian menu terakhir yaitu seleksi. Nah, di sini teman-teman disuruh mengisikan seleksi yang akan teman-teman tempuh untuk masuk ke perguruan tinggi. Bisa melalui seleksi PTN dengan jalur SNPMB, Politeknik Negeri, atau seleksi mandiri baik PTN maupun PTS. Nah, teman-teman silahkan klik, misal teman-teman mendaftar jalur SNBP. Kemudian nanti setelah teman-teman menyelesaikan pengisian data di situ, teman-teman akan lihat muncul tampilan nomor pendaftaran KIP kuliah teman-teman. Nah, untuk pilihan PT dan Prodi itu memang kosong, jadi teman-teman bisa lihatnya di web SNPB ya, karena tidak muncul di sini. Kemudian tanggal pendaftaran saat teman-teman memilih jalur seleksi ini. Nah, catatan untuk teman-teman, jangan teman-teman finalisasi terlebih dahulu pendaftaran di SNPMB sampai muncul sinkronisasi seperti ini. Jadi akan muncul keterangan sinkronisasinya successful atau tidak.
tanggalnya kapan, waktunya kapan. Jadi di situ sudah jelas. Nah, kalau teman-teman statusnya tersinkron, maka bisa teman-teman finalisasi pendaftaran SNPMB-nya. Jika tidak tersinkron seperti contoh yang kedua, nah di situ keterangannya siswa not found. Nah, artinya data teman-teman tidak ditemukan. Ini bisa terjadi karena NISN teman-teman itu ada kesalahan. Sudah saya ingatkan di awal, teman-teman perbaiki NISN-nya ketika ada kesalahan, karena itu akan sangat menentukan di pendaftaran KIP kuliah yang akan teman-teman lakukan. Jika sudah, silakan teman-teman perbaiki, sesuaikan dengan kondisi NISN yang ada di ijazah teman-teman. Nah, sampai di situ ketika sudah sinkron, teman-teman finalisasi, maka status pendaftaran KIP kuliah teman-teman sudah selesai. Selanjutnya tinggal menunggu pengumuman masuk universitas teman-teman, lolos atau tidaknya. Setelah itu teman-teman lakukan seleksi lagi di univ tujuan. Itu seleksinya adalah seleksi berkas, kemudian wawancara. Ada juga yang melakukan akademik ya, akademik dulu, wawancara, baru kemudian visitasi. Jadi akan ada 4 tahapan seleksi yang harus teman-teman lalui. Nanti akan saya buatkan video sendiri agar teman-teman memahaminya. Mungkin sekian teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat.